Skandal pernikahan Siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi semakin memanas setelah terungkapnya fakta bahwa pernikahan itu dilakukan tanpa restu dan sepengetahuan orang tua Inara. Pernikahan diam-diam tersebut pertama kali terbongkar oleh istri sah Fahmi, Wardatina Mawa, dan memicu kontroversi karena Fahmi ternyata berbohong soal status cerainya. Merasa ditipu, Inara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi. Ia kemudian melaporkan Fahmi ke Polda Metro Jaya dengan kuasa hukumnya Hamrin menyebut temuan unsur tipu muslihat yang diharapkan dapat mengakhiri polemik. Di tengah polemik besar yang menimpa putrinya, reaksi ibunda Inara, Mercy Lubis, justru menjadi sorotan karena terlihat santai. Sahabat Mercy Lubis, Ozi Syahputra, membocorkan bahwa ibunda Inara tersebut baru mengetahui pernikahan itu dari pemberitaan dan berprinsip bahwa Inara, sebagai wanita dewasa, harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang ia ambil. Ozi menilai, meskipun Fahmi salah karena berbohong, Inara juga patut disalahkan karena tidak melakukan cross-check status pasangan, mengingatkan bahwa perkawinan adalah masa depan yang tidak bisa hanya didasari cinta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku kalau jadi temennya Inara guys, pas dia ngomong, aku nggak tahu kalau dia udah punya istri sama anak. Inara, kita hidup di zaman modern, bisa chat GPT, bisa Gemini AI, bisa googling. Kamu tulis tuh namanya Insanul siapa tuh, backgroundnya gimana, dia tuh pengusaha, dia punya sosmed juga, nggak mungkin seditutup-tutupin itu kamu nggak tahu. Musang birahi emang bener-bener berkedok agama. Ya saha nonton podcast Dr. Richard Lee jeung si Insanul aneh betah eta nonton eta tepi kangeus aing mah nonton eta saeutik oge mulut teh meni hayang beristighfar terus sakaharti kitu. Ya Allah kunaon make mewek maneh teh sia teh insan ngaran we insan kalakuan teh insani make mewek apa maneh teh kuduna teh berbahagia punya istri dua, harusnya berbahagia dong. Si insan kunaon insan terus nama si insan tehnya entong karo mewek gitulah karena si adu mata buaya gitu geuleuh. Terus nama mengakui dengan gentle awah heueuh kitu aing teh bermadu bahwa aing teh bermuka dua maneh make adegan leweh kitu mah eta awewe sa Indonesia geuleuh. Ya Allah meni matak pahala leungit ya leungit aing gara-gara nempo maneh ih. Guys, gara-gara ya kasus perselingkuhan artis yang viral sampai yang dituduhkan kepada IR, aku jadi mikir, ternyata laki-laki zaman sekarang ya udah nggak suka, udah nggak demen, udah nggak nafsu kayaknya sama perempuan yang pakai baju terbuka, yang memamerkan dada, paha, kayaknya mereka udah nggak tertarik, udah bukan selera mereka kayaknya. Buktinya, buat nyari selingkuhan aja mereka nyari yang tertutup. Kira-kira gimana itu? Buat selingkuhan aja kenapa kalian gak nyari yang kenapa gak gitu? Kenapa harus nyari yang tertutup? Kenapa? Penasaran banget kalian sama perempuan-perempuan yang tertutup. Ya penasaran sampai diterawang-terawang, akhirnya gak sabar gitu. Udah jadi selingkuhan aja gitu. Ceraikan dulu istrinya, Jul, panjul. Sentil juga parak lu. Ceraikan dulu istrimu, baru kamu nyari perempuan lain. Mau nyari perempuan yang tertutup, yang terbuka, yang terserah. Tapi selesaikan dulu urusanmu sama yang pertama dong. Panjul memang. Kalau kayak gini caranya kan jadi membenarkan kata-kata yang tertutup belum tentu baik, yang terbuka belum tentu nggak baik. Mana sih? Udah lihat podcastnya Insan sama Dr. Richard? Dari sekian banyak ceritanya dia dan apapun alasannya dia, hanya satu hal yang menurut gue sangat meresahkan. Apakah semenakutkan dan selemah itu ya jadi perempuan, khususnya perempuan muslim? Hanya dengan dia ngerasa sudah pernah menalak istrinya 2 kali, dia merasa udah boleh nikah sama perempuan lain. Terus si perempuan muslim lainnya ini merasa sudah boleh menikah dengan laki-laki yang sudah beristri asal dia udah cerita gitu, udah menalak istrinya. Kayak cukup dengan pernyataannya dia doang udah ditalak istrinya ini. Jadi ya udah yuk lu nikah sama gue. Dan si perempuan muslim ini merasa udah berhak menikahi si laki-laki itu.
Nggak ngerti gitu loh. Masa cuman dengan pernyataan kayak gitu, terus oh ya udah berarti dia udah boleh nih jadi punya gue. Kan dia udah menyatakan kayak gitu sama istrinya. Emang nggak divalidasi lagi gitu ya? Maksudnya apakah bener-bener udah pisah nih lu sama pasangan lu? Lu bener udah pisah sama dia? Soalnya dia deketin gue gitu. Tuh, kayak heboh lagi pernikahan siri, public figure, yang katanya dia mengaku kalau dia tidak mengetahui kalau suaminya ini atau laki-laki yang menikah siri dengan dia ini adalah suami orang. Karena laki-laki ini mengaku sudah menalak istrinya. Begini ya guys, andai pun orang itu atau laki-laki itu mengaku kalau sudah menalak istrinya, harusnya perempuan ini lebih berhati-hati. Selidiki dulu, apakah laki-laki ini sudah betul-betul telah bercerai dengan istrinya, apakah betul dia sudah menalak istrinya? Kan harusnya diselidiki dulu sebelum terjadi yang namanya ijab kabul. Seperti itu kalau seandainya perempuannya betul-betul perempuan baik-baik seperti yang pernah dikatakan oleh Inara Rusli di dalam podcast. Kan kata dia itu tidak masalah kalau suaminya berpoligami, yang penting perempuannya itu betul-betul perempuan baik-baik. Tapi menurut Inara, tidak ada perempuan baik-baik yang akan mau dengan suami orang. Terus apa hari ini? Yang rame-rame itu apa hari ini? Kalau menurut saya tidak mungkin dia tidak tahu kalau laki-laki itu tidak punya istri. Harusnya kan dia selidiki dulu, tapi ya udah deh, mungkin yang terjadi hari ini IR itu termakan oleh omongannya sendiri. Jadi guys, jangan pernah menilai kebaikan atau keburukan seseorang itu hanya dari penampilannya ya. Karena manusia adalah manusia. Kita ini bisa salah, bisa hilat. Jadi jangan pernah takabur, apalagi menilai kebaikan dan keimanan seseorang itu hanya karena kita melihat dia ada penampilan perfect, wanita baik-baik, atau mungkin kita menilai juga keburukan seseorang hanya karena dia berpenampilan terbuka. Itu jangan. Karena manusia adalah manusia. Manusia adalah hikmatnya salah dan hilaf. Jadi tidak boleh takabur. Jangan menilai seseorang dari satu sudut pandang saja jika kita tidak mengetahui problem mereka itu seperti apa. Perihal Inara yang sekarang banyak dihujat netizen, dianggap pelakor, para mama netizen, mama ibu-ibu yang juga menjadi konten kreator banyak yang menyoroti kehebohan ini, bahkan sampai membawa-bawa mengungkit-ungkit penampilan dia. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bagi saya Inara ini adalah korban kebohongan seorang laki-laki. Sekarang kita logika ya, saya kasih analogi ke teman-teman ibu-ibu emak-emak ya, yang selalu menyalahkan ini Inara, menganggap dia pelakor sampai membawa-bawa penampilannya, mengungkit-ungkit hijabnya ya. Coba kita analogi ya, coba kita logika. Seandainya kalian ya, posisi kalian seorang wanita, seandainya kalian itu menyukai seorang laki-laki, ada laki-laki datang, terus kalian melihat laki-laki itu, kalian suka dengan dia. Ini posisi kalian seorang janda ya. Lalu laki-laki itu mengajak kalian kenalan, terus dia mungkin mengaku bujang, atau mungkin dia mengaku pernah menikah, tapi sekarang sudah cerai, sudah mengaku duda. Kalian menyukai laki-laki itu, pasti kalian mau diajak apapun itu, pasti kalian mau. Apalagi kalian melihat posisi kalian itu sebagai seorang janda juga, butuh kasih sayang juga, butuh pendamping hidup juga, pasti kalian mau. Jangan kalian munafik ya, pasti kalian mau diajak menikah. Jika laki-laki itu mungkin beralasan merayu kalian, kita menikah siri dulu dan bla 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 lain sebagainya, kita tidak tahu ya. Pasti, tapi kejadian banyak seperti itu. Laki-laki baru pisah ranjang aja atau pisah rumah saja, belum cerai resmi, laki-laki itu sudah mengaku duda. Sebagian rata-rata, sebagian besar begitu. Sama juga perempuan, baru pisahan sudah mengaku janda. Ya, apalagi nih di dunia sekarang ini, di dunia per-tiktokan itu. Baru bertengkar, pisah rumah karena lagi marah-marahnya dengan pasangan, naik komal-komalan di TikTok, kenalan, curhat-curhatan, lama-lama DM-an, harinya apa? Baku dapat sudah, lama-lama sudah baku sayang-sayang, akhirnya ujung-ujungnya yang dibahas isi selangkangan. Rata-rata begitu, jangan kalian munafik. Jadi di sini kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, saya tidak menyalahkan Inara. Karena Inara ini bagi saya, dia adalah korban kebohongan seorang laki-laki. Iya, saya melihat dari cuplikan video tadi itu, laki-laki itu dia mengakui bahwa dia salah. Oke, gentleman kau bro, kau akui kesalahanmu. Memang
Jangan begitulah. Kalau kau belum bisa resmi dengan istrimu, jangan langsung kau mengaku duda. Harus resmikan dulu supaya perempuan tidak menjadi korban. Sekarang apa? Kasihan Inara menjadi hujatan seluruh ibu-ibu, mak-mak seluruh Indonesia, bahkan para konten kreator turut mengambil kesempatan ini untuk FYP konten-konten mereka, membahas ini sampai membawa-bawa penampilannya, hijabnya itu. Nauzubillah min dzalik. Sangat disayangkan.